Tempat tinggal tak selalu rumah, tempat yang tak kami kenal sebelumnya, namun membawa suasana istimewa. Dalam 1,5 bulan, 45 hari, terdapat makna dan arti di setiap sudutnya. Desa membentang penuh harapan, dataran tinggi desa menjadi pedoman. Bahwa di sini, di Desa Lebeng Jumo, ada potensi besar dan keindahan alami yang tak ternilai. Juga memberikan kami 12 orang sebuah pelajaran yang terus melekat. Desa Lebeng Jumo, desa sederhana namun tak ternilai alamnya. Merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan pegunungan Kendang Utara, atau dikenal juga sebagai Gunung Kelir, di tengah hutan yang menjadi perbatasan Kabupaten Pati, di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tercatat pada tahun 2023, Desa Lebeng Jumo memiliki luas wilayah 1.281,80 hektar yang terdiri dari lahan perumahan dengan luas 94 hektar, tegalan dengan luas 92 hektar, dan sawah dengan luas 122 hektar. Desa Lebeng Jumo dikelilingi oleh beberapa desa, seperti di sebelah utara, yaitu terdapat Desa Duren Sawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sebelah selatan terdapat Desa Lebak, Kecamatan Grobogan. Di bagian timur terdapat Desa Komadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo. Dan di bagian sebelah barat Desa Lebeng Jumo terdapat Desa Sedayu. Desa Lebeng Jumo terdiri dari 3 dusun, 4 RW, dan 18 RT, di mana warganya menjalani kehidupan yang harmonis, penuh dengan semangat gotong royong, toleransi, dan kebersamaan, sehingga dapat tercipta lingkungan yang rukun dan sejahtera. Warga Desa Lebeng Jumo sebagian besar berprofesi sebagai petani. Adapun unggulan para petani di Desa Lebeng Jumo sendiri yaitu jagung, alpukat, pisang, dan pepaya. Selain petani, warga Desa Lebeng Jumo juga ada yang sebagai pegawai negeri, swasta, tentara, polisi, peternak, dan juga sebagai pengusaha. Dalam sistem pendidikan, Desa Lebeng Jumo memiliki 1 TK, 1 KB, 2 SD, 1 MTS, dan 3 madrasah diniyah. Sarana pendidikan tersebut memiliki peran utama dalam menyediakan akses bagi anak-anak di Desa Lebeng Jumo untuk masa depan mereka dalam mendapatkan ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Dalam keagamaan di Desa Lebeng Jumo, mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti masjid yang menjadi pusat keagamaan untuk melaksanakan beribadah. Dan pada setiap pekannya, para ibu-ibu Desa Lebeng Jumo juga mengadakan sebuah kegiatan rutin pengajian yang dilaksanakan di beberapa rumah warga. Hal tersebut menjadi kekompakan warga dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang damai dan harmonis. Dalam sejarahnya, menurut Mbah Sri Wahyuni, yang merupakan seorang mantan cari Desa Lebeng Jumo,
Desa ini menyimpan banyak cerita dan peristiwa yang sangat menarik. Kisah-kisah tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas Desa Lebeng Jumuk. Dari Dusun Purwo, yang merupakan sebuah tempat yang bisa dibilang sebuah pusat desa bagi Desa Lebeng Jumuk. Dahulu, terdapat seorang dalang bernama Dalang Soponyono yang hendak menggelar pertunjukan wayang di selatan Desa Lebeng Jumuk, yaitu di daerah Getasrejo. Namun, saat perjalanan menuju tempat bermain, terjadi hal yang tidak terduga. Pada saat Dalang sampai di puncak Gunung Kebun Pucung, kereta yang ditunggangi oleh Dalang tersebut tidak kuat. Pada saat itu, tiba-tiba Dalang dan seluruh peralatan pertunjukannya tenggelam. Hanya satu kotak wayang kulit yang bisa terselamatkan. Namun, wayang-wayang tersebut tidak kuat untuk dibawa bersama-sama. Karena itu, mereka harus dibawa satu persatu keluar dari desa tersebut sampai ke lokasi pertunjukan. Sayangnya, sumpah Dalang Soponyono tertinggal di lokasi kejadian bersamaan dengan wayang kulit kesayangannya yang bernama Purwo. Yang mana di tengah situasi tersebut muncul adanya aturan yang harus diikuti, yaitu seorang dalang tidak boleh memainkan wayang kulit di Desa Lebeng Jumuk. Namun, hanya diperbolehkan memainkan wayang kayu. Dan dahulu kala ada juga salah seorang bernama Mbah Dirso Nasrudin atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Dirso. Ia merupakan orang pertama yang pertama kali datang lalu membabat alas untuk dijadikan pemukiman dan akhirnya tinggal di lokasi tersebut. Yang pada saat itu juga Mbah Dirso Nasrudin mengatakan bahwa ketika suatu hari muncul sebuah dukuh atau pemukiman kecil di sana, maka tempat itu akan dinamakan Dukuh Purwo sebagai penghormatan kisah dan wayang Purwo tersebut. Dusun Pancur. Pada masa lalu, ketika hutan masih lebat dan belum tersentuh tangan manusia, ada sebuah pancuran air yang mengalir di tengah-tengahnya, sampai terlihat di Dusun Purwo dan dari arah timur. Juga sering terlihat cahaya lampu yang menyala, seakan memberi tanda adanya sesuatu yang berharga di tengah hutan tersebut. Orang pertama yang membuka lahan di lokasi tersebut adalah Mbah Bio. Mbah Bio membersihkan hutan, membuka lahan, dan mulai membangun kehidupan di sana. Mbah Bio pun berpesan, kelak jika tempat ini menjadi sebuah pemukiman atau dukuh, beri nama Dukuh Pancur. Waktu berlalu, daerah tersebut berkembang menjadi sebuah dukuh yang ramai. Seperti yang dipesankan oleh Mbah Bio, tempat itu akhirnya dinamakan Dukuh Pancur, mengabadikan kisah awal mula pembukaan lahan oleh Mbah Bio dan pancuran air. Selanjutnya, Dusun Lebeng. Dahulu kala, sebelum adanya Dusun Lebeng, Dusun Purwo, dan Dusun Pancur, terdapat sebuah dusun yang dikenal dengan nama Dukuh Sawur. Dukuh Sawur sendiri dahulu terletak di arah selatan Dusun Lebeng, tepat di belakang SD2 Lebeng Jumuk. Dukuh Sawur zaman dahulu merupakan hunian para prajurit Majapahit. Dahulu hanya memiliki sekitar 10 rumah, yaitu sekitar pada tahun 1886. Pada masa lalu, sekitar Dukuh Sawur merupakan sebuah hutan yang mana hutan tersebut sering ditebang untuk dijadikan sebuah lahan pertanian dan pemukiman. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan yang dulunya lebat tersebut menjadi semakin habis karena ditebang.
dan Dukuh Sawur pun mengalami nasib yang tidak baik, seperti sumber daya mulai menipis. Suatu ketika, seorang tokoh bernama Mbah Giseng datang dari arah utara. Kehadiran Mbah Giseng membawa perubahan besar bagi masyarakat di sana. Dan secara bertahap, para penduduk Dukuh Sawur memutuskan untuk pindah dan menempati lokasi baru yang lebih aman dan nyaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik, yaitu di Dusun Lebeng, yang mana pada saat itu Dusun Lebeng masih subur. Setelah berpindah, warga mulai mengembangkan lahan pertanian di pemukiman yang baru. Dengan tekad dan kerja keras, mereka membangun kehidupan baru dengan subur, sehingga desa mulai tumbuh dan berkembang. Dalam waktu singkat, ada 3 lokasi pemukiman yang terbentuk, masing-masing dengan keunikannya sendiri. Seiring dengan pertumbuhan pemukiman, warga merasa perlu untuk memiliki seorang pemimpin yang dapat mengayomi dan memimpin mereka. Melalui musyawarah, mereka sepakat untuk memilih seorang tokoh yang dihormati pada saat itu, yaitu Mbah Eko Taruno sebagai pemimpin mereka dari mulai tahun 1811 sampai 1812. Mbah Eko Taruno dengan kebijaksanaan dan pengalamannya kemudian memberikan nama untuk desa baru yang mereka bangun, yaitu dengan nama Desa Lebeng Jumuk. Nama tersebut dipilih sebagai simbol harapan dan kebersamaan, menggambarkan semangat masyarakat yang bersatu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Desa Lebeng Jumuk pun menjadi rumah bagi semua, tempat di mana setiap orang dapat hidup dalam kedamaian dan keharmonisan. Desa Lebeng Jumuk adalah contoh desa yang berhasil memadukan kearifan lokal dengan kemajuan modern. Warganya hidup rukun dengan semangat gotong royong, mengembangkan profesi seperti pertanian, peternakan, dan industri rumah tangga yang memperkuat ekonomi desa. Selain itu, Desa Lebeng Jumuk juga sangat peduli pada pendidikan dan kegiatan keagamaan, menyediakan sarana belajar yang memadai dan kegiatan rutin untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda sambil menjaga keseimbangan antara lingkungan dan kemajuan. Tak terasa sudah 45 hari kami 12 orang mengabdi di desa ini. Setiap hari rindu kami terhadap rumah terobati dengan senyuman sederhana dari warga. Dengan suara alam yang menghiasi aktivitas kami, menjadikan kami semangat mengabdi di desa ini. Di sini kami belajar bahwa hidup ternyata lebih bermakna ketika dibagikan bersama. Canda, tawa, tangis, susah, senang dan peluh yang tak berhenti menghiasi hari-hari kami. Banyak pelajaran hidup yang kami dapat di desa ini. Setiap hari kami disambut dengan sapaan kakak KKN. Mereka antusias saat kami datang ke sekolah, mengajarkan hal-hal kecil yang mungkin dapat menjadi pijakan untuk masa depan mereka. Namun, di balik tawa mereka, kamilah yang belajar tentang ketulusan dan harapan dalam kesederhanaan. Rasanya mengucap perpisahan menjadi hal terberat, seolah
masih ada mimpi yang ingin kami wujudkan bersama. Di sisi lain, kami juga bersama para petani mengolah tanah, menanam, dan hingga panen di kebun warga. Setiap hari, mereka mengajarkan kami betapa kuatnya perjuangan hidup di desa. Dari pagi hingga senja, setiap kali melihat tanaman tumbuh, ada sebuah perasaan haru yang mengalir karena di sanalah hasil dari sebuah kebersamaan. Kami banyak belajar bersosialisasi dengan masyarakat, mulai dari sapaan ringan hingga gotong royong membantu warga yang menjadi korban kebakaran. Sambutan hangat dari warga, senyum ramah, dan ajakan makan bersama membuat kami merasa seperti keluarga sendiri. Nyaman, tentram, hangat, dan penuh kenangan. Di sini kami memahami bahwa pengabdian sejati bukan hanya tugas, tapi juga tentang membangun hubungan yang dalam dan bermakna dengan orang-orang sekitar. Awalnya kami merasa canggung dan hanya memiliki sedikit informasi tentang desa Lebeng Jumuk. Namun, melalui pendekatan dan saling berkomunikasi dengan warga tentang keunikan desa, UMKM, serta lembaga pendidikannya, kami perlahan mulai menyatu dengan desa Lebeng Jumuk ini selama 45 hari. Sapaan hangat, panggilan kakak KKN, dan malam penuh cerita menorehkan kenangan yang sulit untuk kami lupakan. Di balik kesederhanaan desa ini, kami menemukan cinta yang tulus, rasa syukur, dan kebersamaan yang luar biasa. Pengabdian kami bukan hanya soal berbagi, tetapi juga belajar dari ketangguhan warga yang selalu menyambut hari dengan tawa, meski penuh tantangan. Kami melihat kekuatan yang tak terlihat, namun begitu menginspirasi. Kami atas nama Kepala Desa Lebeng Jumuk, Kecamatan dan Kabupaten Grobogan, beserta Bapak Sekdes dan Bapak Kasumum selaku tuan rumah atau posko yang kebetulan ditempati oleh anak-anak kami KKN 042 dari IAIN Kudus, menyampaikan rasa terima kasih yang banyak, sebanyak-banyaknya bahwa kehadiran panjenengan saya terima dengan baik, dan begitu pula apabila kami ada banyak kesalahan dan kekurangan sebagai yang ditempati sebagai posko, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas kehadiran panjenengan, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih telah membangun sinergisitas dengan perda desa dan menanam jiwa-jiwa sosial yang sangat berharga dan sangat tinggi, menjunjung tinggi keberagaman, dan sehingga semua masyarakat bisa menerima panjenengan dan baik. Dan pesan saya selaku pemerintah desa, kami berpesan semoga ke depan panjenengan selalu baik, dan apa yang panjenengan peroleh dari sini bisa dikembangkan dan bisa diterapkan di kehidupan yang akan datang, dan semua apa yang panjenengan lakukan semoga bermanfaat bagi masa depan panjenengan. Ini singkat pesan dan pesan saya kepada panjenengan semua. Kami banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir pertemuan sama Mas KKN, bahwa dari mewakili dusun atau desa umumnya, saya memberi pesannya untuk Mas dan juga KKN itu ya humoris, tidak tanggap, mau programnya bisa dikerjakan, dijalankan dengan baik.
itu yang menjadi kesan saya. Sedangkan yang pesannya saya harapkan untuk semua Mas dan Mbak KKN jangan sampai bosan untuk belajar, karena masa depan di tangan Mbak dan Mas KKN semua. Dan dengan belajarnya baik di sekolah, di masyarakat dan di akademisi, itu bisa membawa manfaat khususnya untuk Mas KKN dan Mbak KKN. Itu pesan saya. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan sekali karena sangat antusias sekali ada kegiatan terutama di warga kami Dusun Lebeng. Saya merasa terharu karena begitu, apalagi kemarin ada musibah di warga saya, ada yang meninggal, begitu ikut yasinan, ikut apa itu, saya sangat terkesan sekali. Dan pesan saya, mudah-mudahan selepas dari pakai di sini, pesan saya itu semoga apa yang diinginkan, apa yang diharapkan semoga terlaksana, dan apa yang didoakan bisa sukses. Itu pesan saya. Dan saya kembali lagi, apabila ada selama menjalankan KKN di sini bila ada yang kekurangan apapun yang atau tindakan dari warga saya minta maaf yang sebelum-sebelumnya. Cukup-sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madun, saya salah satu dari masyarakat Desa Lebeng Jumuk. Untuk menanggapi kesan dan pesan kepada adik-adik dan KKN di desa kami, saya mempunyai kesan yang sangat baik, bahwa dia itu responsif dan bermasyarakat, humble kepada semua orang. Dan untuk pesan dari kami ataupun pesan-pesan dari kami, saya berpesan pada adik-adik semua bahwa dunia ini luas, dunia ini sangat-sangat luas, dan jangan jangan malas untuk kita belajar tentang semua hal, tentang apapun, karena masa depan sangat terbuka lebar untuk kalian semua. Kami doakan semoga sukses selalu pada jurusan kami semuanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini 45 hari itu telah berlalu, dan saat kami bersiap untuk pergi, hati kami terasa berat. Setiap sudut di desa ini menyimpan beribu kenangan wajah-wajah yang tak akan pernah kami lupakan. Cerita-cerita yang akan terus kami bawa. Kami mungkin akan pulang ke tempat asal kami, tapi sebagian dari hati kami akan tetap tinggal di desa ini, di desa yang kini telah menjadi bagian dari diri kami. Desa Lebeng Jumuk, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Selamat tinggal bukanlah akhir, tapi janji bahwa kenangan ini akan hidup selamanya. Meski langkah kami terus bergerak maju, jiwa kami akan selalu kembali ke tempat di mana kami belajar arti sejati dari kebersamaan, pengabdian, dan persahabatan yang tulus.